Halo Sobat Traders, kembali lagi kita ketemu di video analisa mingguan Forex dan juga USD Oil ya untuk minggu ini. Oke, Sobat Traders, sebelum saya bahas untuk analisa untuk fundamental dan teknikal, tentunya kita review dulu sedikit ya bagaimana pergerakan dolar pada minggu kemarin menghadapi tekanan jual yang cukup besar ya. Oke, nanti kita bahas di teknikalnya. Nah, kenapa demikian Sobat Trader? Apa yang menyebabkan dolar masih atau terus mengalami rentetan pelemahan atau penurunan, yaitu adalah rangkaian data-data ekonomi yang dirilis yang hasilnya lebih rendah daripada perkiraan, dan juga dari hasil Fed minutes ya, yang menunjukkan bahwa memang Fed belum menunjukkan adanya signal kenaikan suku bunga di akhir tahun. Oke Sobat Traders, ya sekarang kita akan fokus untuk bahas analisa minggu ini ya, tanggal 27 sampai 1 Desember 2023. Dan di sini saya sudah rangkumkan apa yang menjadi fokus market Forex, gold juga oil ya pada minggu ini ya. Apa aja ya, karena ini bisa di Forex, di gold juga di oil ya. Yang itu untuk Forex dulu ya, kita lihat pada hari Selasa tanggal 28 besok ada Consumer Confidence atau kepercayaan konsumen AS. Sini saya sudah tuliskan forecast dan previewsnya. Nah, ini kalau di forecastnya ya Sobat Trader masih terlihat adanya penurunan daripada previous atau di bulan sebelumnya. Lalu kita beralih ke tanggal 29 hari Rabu, ada data penting, ini prelim. Prelim itu adalah data rilisan awal ya, prelim GDP kuartal 3 AS. Forecastnya bagus nih, 5,0 ya untuk data pertumbuhan ekonomi Q3 ya, berbanding 4,9 dari yang sebelumnya. Oke Sobat Traders, kalau hari Selasa diprediksi datanya kurang bagus, hari Rabu diprediksinya datanya lebih optimis ya. Kita kalau untuk trading sebaiknya perhatikan hasil aktual dari data-data tersebut ya. Lalu pada hari Kamis tanggal 30 November Sobat Traders, OPEC Plus, yaitu negara-negara OPEC plus Rusia, negara-negara produsen atau yang pengekspor minyak, mereka mengadakan pertemuan atau meeting. Nah, dalam pertemuan tersebut akan mengagendakan pemangkasan produksi ya. Pemangkasan produksi ini kalau memang disetujui ya oleh hasil keputusannya nanti, ini bisa memicu kenaikan harga minyak. Kenapa demikian? Karena kalau produksinya dikurangi sementara demandnya masih banyak ya, supply-nya berkurang, itu akan membuat suatu harga menjadi meningkat atau naik. Ya, oil yang saat ini dalam beberapa minggu ini mengalami penurunan, ya diharapkan ada rebound ya, nanti menunggu hasil dari pertemuan OPEC Plus pada hari Kamis. Jadi ini penting buat trader oil ya. Lalu pada hari Kamis juga ada data penting, yaitu data inflasi Amerika, tapi bukan CPI, datanya Core PCE ya, Core PCE personal atau private consumer ya, expenditure. Ini adalah indeks pengeluaran pribadi Amerika Serikat untuk pribadi ya. Dan ini data ini dijadikan acuan oleh The Fed untuk mengukur inflasi. Jadi bukan data CPI kalau The Fed ngitung inflasinya ya. Nah, forecastnya 0,2 berbanding 0,3, berarti ada penurunan untuk inflasi. Nah, kalau inflasinya turun ya Sobat Traders, itu berarti mengurangi tekanan buat The Fed untuk naikin suku bunga. Jadi kalau inflasi turun, dolarnya juga diprediksi akan kembali melemah. Oke, dilanjutkan ada data unemployment claims atau klaim pengangguran, ini data mingguan. Nah, data untuk minggu ini ya, diprediksi ini adalah data mingguan, berarti minggu lalu. Yang dirilis nanti hari Kamis diprediksi 219.000. Artinya ada lebih 10.000 daripada data sebelumnya. Kalau datanya lebih besar karena ini klaim pengangguran, berarti ini sentimennya bisa negatif buat dolar. Itu ya. Oke, lalu Jumat ISM Manufacturing PMI AS. Forecastnya
forecastnya lumayan bagus daripada sebelumnya. Tapi bagaimana nanti hasilnya ya, bisa dilihat nanti pas rilis datanya. Sobat trader mungkin ada yang bertanya, minggu ini kan Jumat minggu pertama, kenapa tidak ada non farm payroll ya? Kenapa? Karena minggu lalu sempat ada libur Thanksgiving ya, jadi ada satu hari yang dipotong libur, berarti Jumat minggu ini tanggal 1 belum ada laporan data NFP. Jadi laporan data NFP di minggu kedua, minggu depan ya. Oke, kita akan bahas secara teknikal ke dolar indeks. Oke, sobat traders, saya sudah buka di sini dolar indeks atau indeks dolar. Indeks dolar adalah pergerakan gabungan dolar terhadap mata uang utama. Kita lihat dari minggu lalu ya. Ya, kalau dari weekly kita lihat. Nah, weekly ini yang minggu lalu masih merah, masih bearish ya. Artinya dolar masih dalam tekanan pelemahan. Meskipun penurunannya nggak sedrastis pada minggu sebelumnya ya, yang candlenya besar banget, candle bearishnya ya. Tapi masih tetap ditutupnya bearish. Jadi sudah berapa kali nih bearish ya? Paling tidak dalam kita lihat sini ya. Kita lihat di sini penurunan yang tajam dimulai akhir Oktober. Jadi sampai ke akhir November ini sudah 4 minggu terjadi penurunan yang cukup tajam. Meskipun sempat ada koreksi, tapi lalu di minggu kedua atau kedua November turun tajam. Ya, jadi kita lihat sekilas dolar masih dalam tekanan penurunan. Kalau pakai grafik daily candle ya, di minggu ini berada di bawah 3 moving average ya. Moving average 50, 100 dan 200. Artinya apa? Artinya ada di dalam bearish trend secara teknikal. Nah, kalau demikian ada di bawah 3 MA berarti bisa jadi penurunannya masih cukup bertahan lama ya. Oke. Nah, setelah dolar, jadi dolar jelas arahnya bearish. Kita lihat untuk Euro USD. Ya, Euro USD daily kebalikannya ya, karena dia memang rival utama dolar. Dolarnya terpuruk, Euro USD-nya kita lihat bergerak bullish. Kita lihat dari minggu kedua Oktober mulai menjejak ya, naik menjauhi level terendahnya. Dan sekarang harga di 1.0945 ya, atau 1.0950 katakanlah. Jadi akan menguji lagi level tertinggi minggu lalu 1.0964 di sini ya. Jadi di sini memang ada seperti resistensi ya di sini 1.0969 ya sobat traders. Nah, kalau nanti naik lagi karena memang kecenderungannya masih naik, kita cari ya area-area yang kemungkinan akan jadi target berikutnya. Kemungkinan ini 1.1047 bisa jadi target kenaikan euro pada minggu yang berjalan ini. Untuk supportnya kita cari 1.08 ya, ini bisa menjadi support ya seperti itu, 1.0878. Jadi masih ada peluang kenaikannya cukup besar karena kita lihat dari dolarnya juga yang melemah. Oke, kita ke GBP USD. Ya, GBP USD juga kontras dengan pergerakan dolar. Jadi USD dolarnya ambruk ya. Kita lihat GBP USD-nya sedang bergerak naik ya. Dan ini cukup signifikan. Kita lihat polanya atau struktur marketnya bagus. Kita lihat ya. Dia terus membentuk higher high, lalu turunnya juga higher low ya. Jadi terus membentuk struktur yang bagus. Nah, sekarang ini sudah membentuk higher high yang baru dibanding minggu-minggu sebelumnya. Jadi kita tinggal menunggu harga turun dulu ya, membentuk lower yang higher low, untuk higher low mungkin di area 25 di sini ya, 25 20 ya, 25.30. Saya turun ke sini ya, kemudian cenderungannya masih bullish ya sobat traders. Jadi sobat traders bisa melihat pergerakan GBP USD ini masih bullish ya. Kalau mau follow untuk signal buy berarti tunggu harga membentuk swing low dulu ya. Swing low kita lihat mungkin di time frame yang lebih pendek ya, mungkin di swing low-nya bisa di H1 pakai grafik
maaf, bukan grafik tapi pakai MA50 ya untuk bouncing ke sini ya, 2560 ya, dia bouncingnya ke MA terdekat, lalu dia bisa naik lagi gitu ya sobat trader. Jadi trennya masih bullish untuk GBP USD. Targetnya ke mana kita bisa lihat ya, di sini ada resistensi ya, makanya di sini ada resistensi sobat trader, jangan buy di sini. Jadi memang mesti cari ketika harga turun dulu untuk dia akan naik lagi. Kemudian targetnya ya bisa di sini sobat traders. Sini ada pantulan-pantulan harga yaitu di 2665. Ya di sini ya 2665. Di sini ada pantulan harga, di sini ada juga ada pantulan-pantulan harga. Jadi kita cari ini bisa jadi resistensi berikutnya ya, 2665. Oke, kita ke ya GBP, sorry, kita ke USD Japanese Yen. Kita ke USD Japanese Yen. Kita buka market. Oke, kita ke USD Japanese Yen ya, di sini. Oke, bagaimana pergerakan USD Japanese Yen ya? Kita lihat ya. Sempat mengalami penurunan atau koreksi ya pada 2 minggu yang lalu, cukup dalam penurunannya. Kita lihat di sini sobat traders. Ya, di sini ada body candle yang besar, lalu naik dan turun ya. Di sini low-nya sudah di break ya pada minggu yang lalu. Di break ya, jadi ini ada break of structure ya, kita lihat di sini, kita bisa ambil nih low-nya ya. Oke, ya di sini low ya, low-nya di sini. Oke. Ya sobat trader bisa lihat ya, low-nya sudah di break pada minggu yang lalu dan sekarang harga lagi naik untuk koreksi naik lagi ya. Jadi tapi ini masih lebih terlihat ada aksi penurunan. Oke sobat trader, bisa jadi ya untuk analisa USD Japanese Yen bisa jadi akan mengincar area sini ya. Ini area support yang bisa menjadi resisten. Jadi area berapa ini kita lihat. Oke, di sekitar 150 ya. 150.24 atau juga bisa di sini 150 ya. Jadi antara 150 sampai 150.24 menjadi ini ya, area resistensi untuk pada minggu ini. Apakah kemungkinan akan diuji? Bisa jadi ya, akan menguji area sini, lalu bisa jadi cenderung akan turun kembali. Jadi masih ada peluang untuk naik dulu ke 150 ya, 150, lalu akan kembali turun paling tidak ke low sebelumnya ini ya di 148. Oke sobat traders, kita lihat ya, kalau untuk mingguan memang masih belum terkonfirmasi ya, karena sempat turun tajam sini ya, sempat turun tajam, tapi body candle mingguannya pin bar bullish ya. Jadi kita masih menunggu pergerakan yang minggu ini ya kalau untuk trading mingguan, tapi kalau untuk harian masih ada kesempatan untuk naik dulu ke 150. Oke, nanti di area 150 lihat lagi apakah ada rejection ya, apakah ada penembusan. Kalau ada penembusan berarti bisa lanjut naik lagi, tapi kalau ada rejection itu peluang bagus untuk open sell USD Japanese Yen. Oke, sekarang kita ke AUD USD. AUD USD juga ya sama seperti yang lain, seperti major currency yang lain mengalami pergerakan naik, tapi sekarang pergerakan naiknya sedang ada mengalami ya atau mendapatkan di sini ada perlawanan ya. Di sini ada support menjadi resistance di level 0.6600 ya sobat trader. Jadi perlu diperhatikan untuk levelnya ya, 6600 adalah area resistensi untuk AUD USD pada minggu ini ya, kita lihat. Jadi kalau udah menguji area situ, diperhatikan lagi apakah ada body candle yang
menembus 0.66 atau ada rejection. Kalau ada rejection di area tersebut, itu bisa menjadi signal bagus untuk reversal atau untuk mencari peluang untuk sell AUD USD. Oke sobat traders, kemudian kita lihat untuk pair yang lain ya. Ya, kita lihat untuk pair GBP USD. Oke, GBP USD juga boleh kita lihat. Ya, kita lihat GBP USD ya mirip dengan GBP ya, lagi bullish. Oke, jadi dominan memang untuk pound ya, poundnya lagi menguat ya. Nah, untuk pada Jumat yang lalu, hari Jumat minggu lalu sudah break high ya, break high dari tertinggi pada minggu yang sebelumnya. Oke, sobat trader, jadi bullish ya untuk GBP JPY. Oke, jadi nah tinggal kita cari ketika harga akan retest ya. Kalau retest untuk membuat swing low dan kita mencari posisi untuk open buy. Nah, kalau di H1 kita lihat sudah ke MA 50 ya, tapi di H4-nya ya paling enggak kita ke H4-nya karena kita mingguan ya. Paling enggak di sekitar sini ya sobat trader, 187. Sobat trader bisa mengincar area 187 untuk posisi buy GBP Japanese Yen. Oke sobat trader, sekarang kita ke USD Oil. Oke, pergerakan harga minyak pada dalam 1 bulanan lah ya kita katakan ya, apalagi sejak adanya perang Israel Hamas ya pada waktu tanggal 8 ya, naik signifikan di sini. Kemudian dalam 2 minggu masih naik ya sampai ke level 89 hampir 90. Tapi setelah itu mengalami penurunan, bahkan harga di bawah lebih rendah daripada saat 8 atau kejadian yang di Israel itu ya, tanggal 10 Oktober. Sekarang bahkan harga sudah sampai ke minggu lalu sudah sampai ke 72. Nah, sekarang kita lihat nih sobat trader di H4 pergerakan harga ya, candlenya ada di dalam triangle ya, kita lihat ya, ada dalam triangle dan menekan support daripada segitiga tersebut. Nah, kemana ini kira-kira arahnya ya, berarti dia akan menguji low sebelumnya sekitar 74. Kita lihat sini ya, 7427 sampai 7400 di sini. Ini adalah support yang akan diuji. Jadi akan diuji nih supportnya 7400 sampai 7427 ya. Nah, kalau ada rejection seperti ini ekornya, artinya apa? Artinya harga tidak diizinkan untuk di bawah 74 ya, maka kita bisa mencari peluang untuk buy oil di area 74 sekian gitu ya. Tapi kalau ada penembusan, ada candle H4 misalnya tembus atau close di bawah 7400, maka kita tunggu harga retest ke atas lagi, naik misalnya ke 75 untuk open posisi sell USD oil pada minggu ini. Tapi paling tidak ini berlaku sampai hari Rabu ya, karena hari Kamis tentunya market akan konsolidasi menunggu pertemuan OPEC Plus membahas rencana untuk pemotongan produksi minyak. Oke sobat trader, demikian untuk analisa forex dan oil minggu ini. Kalau ada pertanyaan, ketik langsung di kolom komentar ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik ya tanda lonceng untuk mendapatkan notif kalau ada video-video terbaru. Buat kalian yang belum punya akun trading, buka akun di Japa Global Future sekarang. Sampai ketemu lagi. Salam profit.